Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil-mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nabiyyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran rasuliyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusiluna islamahum wa lam yaf'alu syai'an farida. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia Kiai Haji Ahmad Solihan beserta jajarannya dan juga para hadirin jemaah sholat asar Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di masjid ini kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini mari kita bersama-sama merenungkan makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Asbabun nuzul atau sebab diturunkan ayat ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ayat ini memberikan penegasan bahwa siapapun yang beriman kepada Allah hari kiamat dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah, meskipun mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda, selama mereka mengikuti ajaran yang benar dari Nabi mereka pada masanya. Ayat ini turun dalam konteks saat itu menjawab kebingungan yang ditimpa oleh sahabat saat itu dan sebagai umat Islam tentang nasib orang-orang yang beriman sebelum datangnya Islam. Nasib mereka bagaimana? Kalau Rasulullah membawa Islam, kemudian nasib sebelum umat-umat yang datang sebelum Nabi Muhammad bagaimana?
Yahudi yang Nabi Musa sebagai nabinya dan para nabi-nabi yang diutus di kalangan kaum Yahudi yang beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Nabi Isa dengan Nasraninya, bagaimana kondisinya kalau mereka beriman kepada Allah dan di hari akhir sedangkan mereka tidak datang setelah Nabi Muhammad? Nah, tentunya ayat inilah sebagai penjelasannya. Sebelum kita banyak membahas, mari kita perhatikan penafsiran terkadang, yakni inna yang ada dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesungguhan kalimat sesudah kata inna itu memang benar-benar benar bahwa kepastian pernyataan yang akan disampaikan. Kemudian alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, saat itu merujuk pada umat Nabi Muhammad yang beriman pada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Mengacu pada mereka yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Ini merujuk kepada kaum Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Wasabiin, ada ini orang-orang sabiin. Siapakah itu? Yaitu sekelompok kepercayaan saat itu yang mengakui beriman kepada Allah, tetapi mereka memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, tapi mereka beriman kepada Allah. Bahkan di beberapa tempat di daerah Jawa, Banten, itu ada kepercayaan kepada emang yang mencipta itu satu gitu. Tapi mereka tidak Islam. Ini bagaimana? Nah, kemudian dilanjutnya man amana. Nah, ini di sini ada syaratnya. Ada syarat semua orang yang pertama tadi orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, habis itu kalau mereka memenuhi syarat 3 ini, maka mereka bakal selamat. Pertama, man amana billahi, mereka beriman kepada Allah. Kemudian wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Habis itu wa amila sholihan, tidak cukup beriman sama cuma iman kepada Allah dan hari akhir tapi tidak beramal soleh, tentunya nggak cukup, harus beramal soleh. Maka falahum, maka bagi mereka pahala, bagi mereka akan mendapatkan imbalan dari Allah, ajruhum inda rabbihim, langsung dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak bersedih di dunia maupun di akhirat. Nah, ini uraian selanjutnya ini penting. Kalau terpotong, takutnya kita bakalan memahami bahwa Yahudi itu benar juga, Nasrani benar juga, Sabiin juga benar juga, terus Islam benar juga. Nah, ini repot nanti. Nah, dalam ayat ini muncul setelah serangkaian ayat yang membahas tentang Bani Israel dan kritik terhadap sikap mereka. Ini pertemuan kemarin kita telah membahas nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Bani Israel, gak cuma satu, bahkan dari yang logis maupun yang tidak logis. Dibelahnya lautan, dari kejaran Fir'aun selamat umatnya, tapi tetap aja minta yang lebih. Diturunkan mana dan salwa ini makanan dari langit. Salwa, kalau salwa itu burung, kalau mana roti semacam roti basah, atau ada yang berpendapat seperti madu. Kalau udah makanan ada, minumnya mana? Akhirnya minta lagi. Wa istasqamu salimumi faqul nadrib bi'asaka hajar. Nabi Musa punya batu. Batu itu dibawa kemana-mana, disuruh pukul sama Allah, keluarlah air. Oke, udah dapat makanan, udah dapat minuman. Ternyata di ayat sebelumnya, ayat 61, Bani Israil lagi
Wa idh qultum ya Musa lan nasbira, kita tidak akan bisa bersabar ala ta'amin wahidin, terhadap makanan yang satu macam aja, cuma mana dan salawat doang. Namanya Bani Israil ya. Seperti itu, kurang aja terus nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, kemudian ayat-ayat sebelum ini mengungkapkan Bani Israil tentang berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, sekaligus hukuman. Mereka kan dihukum. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Mereka dibuat oleh Allah haram memasuki bumi Palestina saat itu. Dihukum selama 40 tahun. Namun mereka mendapatkan mana dan salwa, bisa dapat minuman, bahkan wa anzalna 'alaikumul ghamama. Ghamama itu kalau ada terik matahari, habis itu ada awan yang lewat, nah kayak gitu. Jadi mereka senantiasa dinaungi oleh awan, tidak kepanasan meskipun di padang pasir. Nah, nikmat-nikmat yang gak logis aja itu banyak yang diingkari oleh Bani Israil. Namun di sini mereka kan merasa, wah di dunia aja udah enak gitu kan, apalagi nanti di akhirat. Jangan-jangan nih kita kalaupun masuk neraka cuma bentar doang. Waqalu, mereka berkata, lan tamassana nar. Kita tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari doang. Berapa hari doang enggak masalah, masuk neraka juga. Ada yang mereka beranggapan seperti itu. Padahal nanti dulu dijelaskan di ayat ini bahwa syarat untuk bisa selamat di hadapan Allah, man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Kemudian di sini hikmah yang bisa kita ambil pertama, keselamatan universal. Ini ayat ini menegaskan bahwa keselamatan di akhirat tidak hanya bergantung pada identitas kelompok atau agama tertentu, tetapi pada iman dan amal soleh. Ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan keyakinan kita, tetapi terus memperkuat iman dan memperbanyak amal soleh. Nah di sini saat ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, meskipun saat itu ada Yahudi, Nasrani yang beriman kepada Allah, mereka selesai dengan keimanannya saat itu. Bagaimana kondisinya kalau setelah datangnya Nabi Muhammad? Nah, lagi-lagi banyak bantahan dari Al-Quran. Sebenarnya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan, orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengetahui. Karena ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap iman yang benar. Allah menghargai siapapun yang memiliki iman yang benar dan melakukan amal soleh apapun latar belakang agamanya, selama mereka mengikuti ajaran yang benar dari Nabi mereka. Nah, dengan catatan dari Nabi mereka. Kalaupun Nasrani itu benar, itu pada masanya. Yahudi benar pun pada masanya. Tapi kita tidak boleh ketika ada orang Nasrani, nggak benar loh, itu tidak diperkenankan. Jadi tetap aja ketika mau mengajar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Kalaupun terpaksa dengan debat, wajadilhu billati hiya ahsan, debatnya dan dengan keadaan yang baik. Kemudian di sini berkaitan tentang keimanan ini penting. Maksudnya apa? Iblis pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kalau cuma sekedar percaya saja, iblis pun sudah percaya kepada Allah, bahkan berdialog langsung dengan Allah Ta'ala. Itu banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang dialog iblis dengan Allah. Kenapa kamu nggak mau tunduk kepada Adam? Khalaqahu min turabin. Dia diciptakan dari
debu dari tanah. Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Nah, banyak dialog mengenai iblis. Bahkan dia berdoa, iblis berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Wahai Allah, anzirni, tangguhkan aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari akhir nanti, enggak mati-mati. Qala fa innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan. Akhirnya enggak meninggal sampai nanti. Nah, kemudian yang ketiga, peringatan untuk umat Islam. Kita mempelajari sejarah yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel, itu supaya kita tidak meniru sifat-sifat yang nempel kepada mereka, meskipun tidak semuanya ya. Nah, umat Islam diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan Bani Israel. Dikasih nikmat-nikmat oleh Allah, bahkan yang logis maupun yang tidak, tapi ingkar lagi atas nikmat Allah. Banyak keingkaran-keingkaran yang dituliskan dalam Al-Quran tentang kisah Samiri atau menyembah anak sapi, kisah membunuh nabi-nabi yang diutus di Bani Israel itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, toleransi antar umat beragama. Ini juga mengajarkan pentingnya toleransi dan pengakuan terhadap keimanan yang benar dan amal soleh dari umat agama lain. Tentunya kebenaran tersebut berlaku sebelum datangnya Islam. Mereka benar pada masanya. Mereka benar beriman pada masanya ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh. Tetap aja ada saja yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, tapi tetap beramal soleh. Makanya falahum ajruhum inda rabbihim, maka tetap mendapatkan pahala dari Tuhan. Kemudian marilah kita jadikan ayat ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa cukup hanya dengan menyandang identitas kita sebagai Muslim. Akan tetapi marilah kita terus memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memperbanyak amal sholih, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak memahami kandungan ayat suci Al-Qur'an, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bila husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wa qiratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.